bunda akan marah kalau aku ngapain ya? Menurutku bunda gak marah sih, dia selalu ngingetin kalau aku boros. Karena aku salah satu anaknya dia yang paling boros. Itu menurut dari sifat ayah, dan bunda selalu ngingetin untuk jangan selalu boros dan selalu menabung. Dan itu menurutku salah satu hal yang selalu bunda ingetin. Bunda ngajarin aku tentang legowo. Ada satu momen dulu pas ayah aku mau punya adik dulu, Syafia. Sekarang dulu tuh aku masih belum bisa nerima banget, sangat nggak bisa nerima banget. Sampai pas lahirannya pun aku nggak datang ke rumah sakit, aku kabur. Dan di situ beberapa hari kemudian aku ke rumah bunda. Jadi bunda nanya gimana gini. Terus aku bilang ya aku masih nggak bisa nerima. Pokoknya bener-bener nggak bisa terima banget deh. Nah di situ bunda bilang, kamu nggak boleh gitu, walaupun kamu nggak bisa menerima keadaan, tapi tetap Syafia itu adalah adik kandung kamu, ada darah turunan juga. Nah dari situ mulai aku kayak udah mulai bisa menerima Syafia sebagai adik. Itulah ajaran bunda yang gak bisa kelupakan tentang legowo. Oh iya, pernah juga bunda waktu kita lagi umroh, itu bunda minta aku untuk mendoakan keselamatan untuk ayah, untuk tante Mulan, untuk adik-adikku. Dan itu aku rasa betapa mulianya hatinya bunda gitu, menyuruh anak-anaknya berdoa untuk keselamatan, bahkan untuk keselamatan eyang-eyang dari ayah. Dan akhirnya ya aku lakukan, berdoa. Dan bunda waktu umroh emang rajin banget ke masjid. Subuh pasti ke masjid, semua zuhur, asyar pasti baca Quran di masjid. Jadi itu sih yang paling berkesan. Wah, bunda hatinya mulia sekali. Ya kalau bisa dibilang tuh bunda itu cinta sejatiku ya. Kadang kalau misalkan aku lagi drop atau lagi gelisah atau kesel sama dunia, itu pulang itu lihat bunda senyum, itu udah tenang banget. Cuma kadang-kadang malu gitu mau mengekspresikannya gimana, jadi ya lebih baik aku pendem aja di hati gitu. Ya terus ya minta maaf kalau masih banyak mengecewakan bunda. Ya emang aku anak bandel ya, sangat-sangat banyak mengecewakan bunda atau bahkan mungkin membuat bunda menangis. Minta maaf, dan makasih udah jadi ibu yang sabar, ibu yang istimewa, yang pengertian sekali dengan kondisi hati anak-anaknya. Mungkin kalau aku nggak dididik bunda sholat, aku juga nggak sholat. Bukan riya saya lagi ya. Ya pokoknya itu sih, minta maaf sebanyak-banyaknya. Dan insya Allah aku bakal bikin bunda bahagia, karena emang kadang-kadang juga kalau aku udah capek kerja gitu, tapi aku masih ingat ini aku lakuin buat bunda, buat ayah juga gitu, buat keluarga. Jadi ya emang benar-benar bunda itu apa ya, cahaya pembimbing, love, apa ya, the guidance light, guidance lights of love gitu ya. Aku enggak punya Teman sepermainan. Ini terobsesi jadi perempuan atau gimana kamu? Kalian yang main TikTok pasti udah lihat kan video yang anak selebriti nikahan, terus terjadi lagi tuh drama yang kedua kalinya. Tanpa gue sebutin nama, ku harap kalian udah paham siapa selebriti yang gue maksud. Oke, untuk masalah video ini udah banyak ya berada di mana-mana, jadi gue nggak perlu menerangkan kronologi kejadiannya. Intinya si mantan suami ini berkuar-kuar lagi tuh di sosial media tentang penyebab mereka bercerai dan penyebab bla bla bla. Pokoknya intinya dia menyalahkan si istrinya, malah membela si pelakor yang sekarang bersama dia dan udah memiliki anak juga.
Dari sini aku kasih tahu ke kalian buat para pelakor, ya. Mungkin sekarang hidup kalian tuh masih aman-aman aja gitu loh. Di saat kalian merebut suami orang, mungkin bersama laki-laki yang NPD dan lain-lain itu aman-aman aja untuk saat ini, ya. Ketika anak-anak kalian masih kecil, baru lahir, nanti tuh panjang ceritanya kayak begini, urusannya panjang. Ini nih sampai dunia kiamat ini nggak bakal kelar-kelar nih, karena nanti akan ada lagi nih anaknya bakal nikah juga kan. Terus nanti udah selesai semua anak menikah akan lahir cucu. Bertemu lagi, drama lagi, terungkit lagi ya kan. Jadi kayak bener-bener nih buat para pelakor, jangan harap hidup kalian akan tenang. Seumur-umur kalian akan terganggu, kalian akan terusik oleh apa yang kalian perbuat dahulu. Mungkin contoh nih, sekarang kalian berhasil jadi pelakor sukses, berkoar-koar hidup dar-der-dor gitu kan. Sekarang, next belum tahu. Sampai ke anak-anak kalian nanti yang gak berdosa tuh bakal kena imbasnya. Jadi sebelum kalian jadi pelakor, berpikirlah panjang terlebih dahulu. Dan buat istri, buat selebriti satunya yang mengabaikan pelakor dengan mantan suami MPD-nya ini, gue bener-bener kayak yang senang banget. Orang-orang MPD itu memang harus diperlakukan seperti itu. Anggap mereka nggak ada, abaikan. Dan kayak puas banget gak sih? 2027 Dul pisah. 2028 Tiara dan Atala. Tapi banyak netizen yang bilang ketika kemarin Alika, Pade bikin drama, terus Alika, Pade bikin drama. Nah, Saya yang bikin drama. Pade Yang nangis-nangis di siraman siapa coba, ya kan? Kalau saya kan saya udah bilang, pokoknya jangan ngungkit masa lalu. Kalau ngungkit masa lalu ya saya. Tapi mungkin jual gue beli sistemnya. Yes, itu. Tapi hilangnya Instagram juga karena itu juga nggak sih Pak? Iya karena ya apa lagi, ya kan Instagram yang terakhir saya posting saya bisikin Via itu dalam sehari 20 juta view, 20 juta view sehari. Nah, itu menakutkan sih. Padahal katanya dulu nanti dengannya di KUA aja gitu. Enggak, pasti ada ngunduh mantu aja. Jadi dulu saya pastikan ngunduh mantu dan ngunduh mantu aja gitu. Habis di KUA langsung ngunduh mantu. Jadi nggak ada lagi drama-drama udah. Emang maunya sederhana gitu apa gimana sih simpel tuh dulu? Enggak, KUA dan ngunduh mantu. Ngunduh mantu ya nggak sederhana lah. Berarti besar-besaran juga ya? Ngunduh mantu tuh saya yang ngadain. Iya benar. Ya kan seperti waktu kemarin ngunduh mantu. Akan semeriah apa ngunduh mantu? Ya tergantung rezekinya. Kalau rezekinya lumayan ya meriah seperti yang Tapi udah ada gambaran nggak sih Pak De ke depan nanti? Sudah. Seperti apa? Rezekinya seperti apa? Juga. Pokoknya saya suka yang acara yang unik. Kemarin terus terang di acaranya ya nggak ada yang unik ya selain apa Bright Night itu. Bright Night itu. Ada tapi buru-buru sama si konten punya baby nggak sih? Atau santai aja nih? Ya tergantung mereka lah. Mereka. Gimana buat apaan? Nunggu lama-lama ya kan? Oke. Terima kasih Pak De. Guys, ini ada info lagi guys terkait info Ahmad Dhani membenarkan perselingkuhan mantan istrinya yaitu Bunda Maya ya dengan salah satu bos televisi swasta. Ya kira-kira itu siapa guys TV swasta ini guys ya? Waduh, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya. Nah ini ada beberapa info yang harus kita lihat lagi guys. Kira-kira infonya seperti apa ya? Kita nanti reaction atau kalian bisa tulis di kolom komentar reaction atau pendapat kalian seperti biasa dengan bijak tapi ya guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa dan buat kalian baru mampir ya aku ingetin lagi yang sudah subscribe terima kasih banyak, yang belum jangan lupa bantu subscribe. Dan aku juga ada YouTube kedua aku, di sana juga aku ada beberapa info terkait yang lagi viral juga, termasuk ada Pade juga di sana kadang gitu ya. Nah kalian bisa bantu subscribe, tapi cek dulu lah ya kalau kalian tertarik buat subscribe channel kedua YouTube aku Uki Cafe Reaction, kalian bisa bantu subscribe ya guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa infonya, kita lihat bareng-bareng guys. Tapi Pak De, benar Pak De yang sama dengan salah satu bos televisi swasta Iya bener, ngapain saya bohong? Itu bener. Dari kabarnya juga istri dari si bos TV itu juga sudah mengetahui. Sudah tahu, kalau enggak kan nggak mungkin di blacklist. Sebelumnya Pasti kan blacklist. Beliaunya kan ada di acara TV tersebut banyak, tiba-tiba di blacklist. Dan itu sempat pihak istrinya sempat ngobrol juga sih sama Enggak, ngapain? Waktu itu kan lagi ribut nih. Nah, waktu itu Silet kan belain Maya banget waktu itu, ya kan? Dengan Yeni Judikanya. Wah, Yeni Judika, waduh, siapa tuh? Dengan Indigonya. Yeni Judika itu, nanti boleh tanya sama Yeni Judika. Yeni Judika itu pernah mendengar pengakuannya Maya. Tapi dia tidak mau memberitakan.
Lucu ya? Yang mana tuh Pak De? Pengakuannya Maya. Yang mana? Direkam, ada. Tanya aja sama Yeni Judika. Jadi saya sudah tawarkan Silet dan Yeni Judika. Nih, kamu kan suka berita yang menarik nih. Saya kasih rekaman suaranya Maya mengaku telah tik. Nggak mau nayangin. Karena apa? Karena kalau dia tayangin pasti dia dipecat. Waduh. Sama bukannya dia yang dipecat, Indigonya yang dipecat. Hah? Indigonya yang di-cut. Gitu. Jadi Maksudnya Indigonya di-cut gimana maksudnya? Jadi dia nggak jadi Indigo lagi gitu maksudnya? ini it's all about business gitu. Kenapa Maya dibela sama Silet dan lain-lain? Kenapa sampai bikin konten supaya jadi semuanya itu bohong semua. Maya naik pagar, katanya rumah dikunci. Itu memang settingan konten yang dibuat oleh Silet supaya jadi drama. Padahal rumah saya sampai sekarang lo nggak pernah, kan wartawan kan sering. Sampai sekarang masih di rumah saya sering kan nongkrong. Pernah nggak dikunci di gembok rumah saya? Nggak pernah. Seumur-umur nggak pernah. Jadi sengaja emang disuting sama Silet naik pagar supaya susah. Nanti ulang tahun pelukan sama Al pakai lilin seolah-olah tidak. Itu settingan semua yang dibuat oleh Silet. Waduh guys, Silet disalah. Oh jangan-jangan bos itu bos RCTI gitu atau dari Silet guys, produsernya atau siapanya guys? Wah kira-kira menurut kalian gimana guys? Ya kita spill. Siapa tahu nanti kita nemu nih berita-berita terkait siapakah bos TV ini guys ya. Kira-kira kalian punya info bisa tulis di kolom komentar seperti biasa guys. Infonya aku penasaran siapa sih kira-kira bos TV ini ya. Kalau emang bener Bunda Maya ini berselingkuh duluan nih daripada dia sama Mbak Bulan. Makanya mungkin dia menganggap ya gue selingkuh sama Bulan karena Bunda Maya tuh ya selingkuh duluan sama bos TV gitu. Mungkin dia berpendapatnya seperti itu gitu guys. Nah kira-kira ini ada info apa lagi guys? Kita lihat lagi ya. Ya gimana sih taunya kita kan kalau dia itu kayak presidennya musik Indonesia gitu loh. Wow, secara nama Mulan, Jamila dan Gabung ke RSCP presidennya musik Indonesia guys, kata Mbak Mulan gitu ya. Oh iya. Ini kok Oh, tahu iya. saya gitu mau ngapain kan. Terus abis itu akhirnya diajak ketemu ngobrol di situ dia bilang mau nggak audisi Ratu gitu. Oke. Kemudian dijodohkan dengan Maya ya. Jadi aku audisi dulu mas. Audisi dulu. Nggak Bersama berapa orang? Jadi nggak langsung diterima. Bersama berapa orang? Ya waktu nggak itu? tahu, pokoknya aku audisi waktu itu kebetulan memang aku kan di band ada vokalis perempuan juga. Oke. Jadi sekalian juga vokalis yang perempuan yang bareng sama aku sekalian di audisi. Ya berapa 2 minggu kemudian kalau nggak salah dikabarin kalau aku masuk. Berarti yang audisi juga ada Mas Dhani, ada Ada. tim manajemen, ada tim musik Iya. dan ada Maya juga ya. Iya, betul. Dan kemudian terbukti bahwa Ratu puncak kesuksesannya adalah bersama Mulan ya. Amin. Lagunya yang gimana sih? Sama aja semua Ratu bagus-bagus dari yang Pingkan keren-keren mas ya Allah. Bagus baik-baik saja keren. Waduh. Aduh, takut dia ya. Gue baru denger loh ada mantan suami yang ngumpulin kesalahan istrinya dari A sampai Z cenah. Kalau ABCD, AL dulu udah tahu. Yang lainnya nanti saya buka. Lu sakit ya? Itu udah lewat. Anak lu yang sama bini baru lu aja itu udah gadis. Ngapain dibahas lagi? Iya kan? Apa sirik? Aku cuma khawatir kan. Aku bukan suamimu, ngapain khawatir? Loh, aku bukan suami, ngapain kamu khawatir? Kekerasan ini. Kekerasan ini katanya, waduh. Gak jelas ini. Hah, benar-benar ada omong apa tadi benar guys, sebentar ya, kita lihat. Ahmad Dhani cemburu sama Ari Lasso guys, nggak bahaya tak gitu guys. Tuh, waduh. Namamu itu Abdul Qadir Jailani. Harusnya psikiater ketemu kamu itu malu cina. Flashback, Ahmad Dhani sempat nggak mau bawa Dul ke psikiater karena malu usai waduh, untung ada Bunda Maya katanya gitu. Kamu itu malu, tapi karena dia tinggal sama ibunya, dia ikut psikiater.
Kok berani? Waduh. Waduh. Kadangkala Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang tidak. Tuar, tanggapan Bunda Maya setelah Ade tudung dirinya tukang fitnah dan ghibah. Sudah nyesel kan, sudah membuang aku karena sekarang aku sudah di tangan yang tepat. Waduh, dapat yang kaya raya, lebih tajir gitu ya, nggak perlu mikirin besok makan apa gitu guys. Waduh. Tepat dulu sebelum mempertemukan kita dengan orang yang tepat, supaya kita bersyukur, bisa belajar hikmah kehidupan dan belajar keikhlasan serta kesabaran. Bilang aja dalam hati, lo rugi ninggalin gue karena gue bakal digantiin sama Tuhan yang lebih baik dari lu. Wah, bener. Mas Irwan Musli harus nasihatin Maya supaya stop untuk ngomongin pernikahan saya dengan Maya masa lalu, stop untuk Bentar guys, katanya stop mengungkit pernikahannya dia dengan Bunda Maya masa lalu. Terus ini dia mengungkit lagi gitu kan. Padahal Bunda Maya sudah nggak mengungkit. Paling ya hanya dia wajar lah dia waktu itu pas bilang di pernikahan L kan bilang dia nggak bisa meluk, itu wajar lah karena dia kan pisah sama anak. Semua orang juga kalau kita pisah sama anak dan kemudian ketemu lagi dan mau menikah, tiba-tiba udah mau menikah, ya pasti akan mengucapkan hal seperti itu gitu guys ya. Tapi ini Pade kenapa ini ya? Waduh, kayak menyindir diri sendiri gitu loh guys ya. untuk pura-pura jadi yang tersakiti, stop untuk pura-pura jadi yang Jadi yang tersakiti katanya. Waduh. terzolimi gitu ya. Supaya apa? Supaya hubungannya baik. Aduh, hubungannya seperti apa Pak? Kalau enggak, siapa yang mau digituin terus kan? Kalau masih ngomongin gitu terus, saya keluarin lagi nanti satu. Waduh. Jangan sampai nanti Bunda Maya nih lama-lama kesel, boom gitu ya. Apa ibarat kata ya, sekak gitu ya. Ibarat kata kalau main catur mah sekak nih karena udah kesel banget mungkin karena gak enak sama suaminya yang baru yaitu Irwan Musli, Bapak Irwan ya, mungkin akhirnya boom gitu ya, satu video atau satu apa gitu yang membuat dia jadi diam, silent gitu guys ya, keep silent gitu ya. Nah, menurut kalian gimana guys info dari Pade, Bunda Maya dan Mulan? Mungkin kalian punya komentar, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sekian dulu infonya, kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe dan see you guys.